wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Dini Dwi Handayani. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2. Kalian bisa simak video berikut ini. Anak, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Di mana kompetensi dasar 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, siswa mampu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan tepat. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Adaptasi. Adaptasi merupakan cara bagaimana suatu organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. Organisme beradaptasi di mana organisme tersebut mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi. Kemudian mempertahankan hidup dari musuh, dapat bereproduksi, merespon perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Apabila suatu organisme tidak mampu beradaptasi, akan menghadapi yang namanya kepunahan atau kelangkaan jenis. Jenis-jenis adaptasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kita akan membahas pertama dimulai dari adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan juga alat-alat yang terdapat pada tubuh organisme terhadap sebuah lingkungan. Contoh, adaptasi kaktus, di mana kaktus mempunyai daun yang berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun tetapi memiliki yang namanya duri. Daunnya berupa duri. Batang dilapisi lilin yang tebal dan berakar panjang. Adaptasi fisiologi merupakan dengan menggunakan cara menyesuaikan fungsi kerja pada bagian organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Di mana untuk bisa mengamati adaptasi ini tidaklah mudah, dikarenakan menyangkut fungsi organ yang ada pada tubuh yang biasanya terletak dalam tubuh suatu organisme. Adaptasi tingkah laku merupakan yang dilakukan oleh sebuah organisme yang berupa sebuah penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. Berikut adalah contoh-contoh hewan yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah rayap. Rayap yang baru menetas, di mana suka menjilat dubur induknya untuk mendapatkan bakteri flagellate yang dapat mencerna kayu. Kemudian ada lumba-lumba. Lumba-lumba akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya sampai paru-parunya penuh. Kemudian ada cumi yang mengeluarkan tinta ketika ada bahaya yang mengancamnya. Selanjutnya, terenggiling akan menggulungkan tubuhnya seperti bola apabila terancam. Kemudian kerbau akan berkubang di dalam lumpur untuk melunakkan kulitnya dan mengurangi keadaan panas. Bunglon
akan melakukan mimikri, merubah warna tubuhnya sesuai lingkungan dalam keadaan bahaya. Kemudian tupai akan pura-pura mati dalam keadaan bahaya. Ikan pari torpedo akan mengeluarkan muatan listrik untuk melindungi diri dari musuhnya. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan, karnivora adalah hewan pemakan daging, omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Hewan menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan. Di sini kita akan mengamati pertama adalah tipe mulut serangga. Tipe mulut serangga yang pertama adalah tipe mulut penghisap. Contohnya adalah kupu-kupu yang digunakan untuk untuk mengambil sari-sari makanan yang terdapat pada bunga. Atau mengambil nektar yang terdapat pada bunga. Selanjutnya, tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya adalah nyamuk, bentuknya runcing dan panjang, berguna menghisap makanan yang berupa cairan, yaitu darah. 3. Tipe mulut penjilat dan penyerap. Contohnya lalat, untuk menjilat cairan yang berasal dari makanan. Kemudian tipe mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya ada belalang, capung, jangkrik, kumbang. Di mana bentuknya adalah bersifat kuat, tajam, dan kaku. Selanjutnya kita akan mempelajari paru burung. Paru burung yang pertama adalah paru burung pemakan biji, berbentuk pendek, runcing, dan tebal. Contohnya adalah burung pipit, dia untuk makan biji-bijian. Paru pemakan daging, ini adalah contohnya burung elang, di mana bersifat tajam, runcing, kuat, dan agak membengkok untuk menangkap dan mengoyak mangsanya. Yang ketiga, paru pemakan ikan, ini adalah burung pelikan, di mana bentuknya panjang, memiliki kantong yang disesuaikan untuk menangkap ikan. Penghisap madu, contohnya burung kolibri, di mana berbentuk panjang, runcing, dan melengkung untuk menghisap nektar pada bunga. Paru pemakan serangga, contohnya adalah burung pelatuk, berbentuk panjang dan kuat untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga. Paru berbentuk sudu, lebar dan ceper untuk menangkap ikan, untuk menangkap cacing dari lumpur atau tempat yang berair. Contohnya adalah paru bebek. Selanjutnya kita akan mempelajari kaki burung. Kaki burung pemanjat, contohnya adalah kaki burung pelatuk, di mana dengan 4 jari dan memudahkan burung memanjat dan mencari serangga di batang pohon. Selanjutnya adalah kaki petengger. Ini contohnya adalah burung kakatua, burung pipit. Memiliki jari panjang dan datar untuk memudahkan bertengger di dahan atau di ranting. Kaki perenang, contohnya adalah bebek atau angsa, di mana ada selaputnya. Dia ini memudahkan untuk berenang dan berjalan di lumpur. Kemudian kaki pengais, kakinya berjumlah 4, 3 jari di depan, 1 di belakang. Memudahkan mengais tanah saat mencari makan, contohnya adalah ayam dan kalkun. Kaki pencengkram,
Ini adalah contohnya burung elang yang berjumlah jari 4 yang saling berjauhan, jari pendek, kuku melengkung dan kuat untuk mencengkram mangsa. Selanjutnya adalah bentuk gigi pada hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Pemakan daging itu disebut dengan karnivora, di mana gigi taring tajam untuk mengoyak daging. Nah, ini adalah pada gigi hewan karnivora. Ada gigi serinya, gigi taring, geraham depan, dan geraham. Kemudian ini ada hewan pemakan tumbuhan herbivora. Gigi seri tajam untuk memotong makanan dan geraham bergelombang untuk menggiling makanan. Kemudian ada pemakan segalanya atau omnivora. Gigi seri, taring, dan geraham berkembang dengan baik karena jenis makanan yang dimakan itu beragam. Selanjutnya kita melihat hewan unta. Hewan unta ini merupakan hewan yang hidup di gurun. Dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan, di mana yang pertama, pada tubuh unta terdapat punuk. Punuknya itu berisi cadangan makanan. Kemudian unta ini dapat meneguk air dalam jumlah yang sangat banyak dan menyimpannya sebagai cairan tubuh. Jadi apabila tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang sangat lama, dia dapat bertahan hidup. Unta tidak berkeringat dan hanya sedikit sekali mengeluarkan air dan kotoran. Unta memiliki bulu mata yang panjang, yang tebal, yang lebat untuk mencegah pasir yang masuk ke mata atau ke hidungnya. Selanjutnya kita akan mempelajari penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Yang pertama ada kamuflase. Apa sih kamuflase itu? Ini di mana kamuflase merupakan menyesuaikan warna tubuh dengan warna tempat sehingga hewan tersebut sulit untuk dilihat. Contohnya bunglon, dia merubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Mimikri, peniruan secara fisik atau perilaku satu jenis hewan terhadap jenis hewan lain yang menguntungkan dirinya. Kemudian autotomi, ini di mana cicak mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya. Selanjutnya kelenjar bau. Kelenjar bau ini menghasilkan cairan yang sangat bau, yang tidak sedap. Contohnya adalah walang sengit dan sigung. Kemudian ada juga hewan yang berpura-pura mati. Kemudian ada juga hewan yang mengeluarkan bisa dan sengat. Menyemburkan cairan tinta di dalam air sehingga musuh tidak dapat melihat. Cangkang sebagai pelindung tubuh. Apabila ada mangsa yang ingin memakannya, maka dia akan masuk ke dalam cangkang tersebut. Terima kasih, sampai di sini dulu penjelasan Bu Dini mengenai penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.